Jadi sekarang kita akan uh, membahas tentang case study pressure transient analysis menggunakan software, dan kita akan mengenerate datanya sendiri seperti itu. Jadi kita tidak memakai data dari luar, tapi kita akan generate datanya sendiri, baru kemudian kita olah. Nah, di sini saya akan menggunakan software Kappa dengan package-nya namanya Sapir untuk melakukan well test analysis. Sebenarnya ada beberapa software lain, misalnya Pensys, tapi ini yang sekarang saya pakai day to day. Dan mungkin teman-teman kalau udah join oil industry menjadi reservoir engineer, mungkin juga bisa akan pakai software ini di company-nya masing-masing, atau mungkin di kampus punya license yang official. Ini yang available, teman-teman bisa dapat apa namanya lessons dari yang sekarang. Tapi basic-nya kan sama. Basic atau fundamental dari pressure transient analysis itu sama, jadi mau pakai software apapun harusnya bisa, dan mungkin hanya tinggal familiarisasi aja. Nah, sekarang kita masuk di tahap awal. Step 1, main document options. Ya, di sini kita isi time reference-nya kapan well test dilakukan, seperti itu. Ini nggak begitu critical gitu ya, jadi bagi beberapa engineer mungkin bisa di-skip aja. Termasuk juga information company-nya di mana, lapangan apa, sumur apa, dan lain sebagainya. Ini detail-detail yang nggak wajib diisi dan tidak mempengaruhi analisis. Kemudian unit yang akan kita pakai, mau pakai metric unit atau SI unit atau pakai field unit. Biasanya kalau di tempat saya bekerja, kita lebih banyak menggunakan field unit ya. Tapi perusahaan seperti Pertamina, setahu saya dia menggunakan SI unit, jadi pakai meter dan lain sebagainya. Dan komen misalnya ada problem apa, mungkin lubrikator bocor atau mungkin flow meter bocor, ini bisa kita isi semuanya di komen supaya nanti kalau file analisis kita dibuka oleh engineer lain, mereka pun bisa menangkap seperti itu dan tahu challenge-nya apa. Kemudian klik next. Nah, di sini kita melakukan pemilihan sebenarnya analisis kita itu data-data paling fundamentalnya apa. Misalnya di sini nama case-nya dulu, nama well test-nya misalnya exercise. Oke, kemudian tipenya apa? Standard well test, atau interference test, atau mini fracturing. Nah, kita pakai yang standar. Dan tergantung dari reservoirnya, kita bisa multi-layer atau single layer. Biasanya yang paling basic itu single layer. Tapi kalau kita multi-layer, misalnya saya open, nanti akan dia butuh data properti khususnya ketebalan untuk layer 1 dan layer 2. Ya. Kita bisa asumsikan single layer, kemudian basic mereka akan nanya wellbore radius, berapa ketebalan zonanya gitu ya. Misalnya 100 feet, dan rock compressibility, berapa porosity-nya. Mereka pasti akan meminta data-data ini, dan top reservoir depth-nya di mana. Ya, jadi sebelum melakukan pressure transient analysis, ini yang paling basic dulu harus kita sediakan. Wellbore radius kita cek, sketsa sumurnya, kita cek well file gitu ya, well history, sebenarnya berapa sih well radiusnya. Ketebalan zona, pay zone, kita harus tanya ke teman-teman geologis, petrofisis, pastikan kita dapat pay zone yang benar ya. Misalnya, atau saya ubah 50 deh. Gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan di sini bisa mengambil data real, atau instead bisa saya buat imaginary case atau hypothetical case. Nah, dalam kasus ini kita lagi hypothetical case. Rock compressibility, kita cek data core analysis. Porosity, bisa cek core analysis atau bisa tanya dari teman-teman petrofisis, ya mereka punya porosity. Top reservoir depth, kita tanya geologis. Kemudian next. Nah, kemudian dia nanya single phase atau multi phase. Nah, yang paling basic dulu satu fase, misalnya fasenya oil. Let's say kita baru eksplorasi, ya jadi kita menemukan lapangan yang baru, lapangan virgin. Jadi produksi awal itu oil semua misalnya. Oil dengan 0% water cut, oil semua gitu. Tapi over time pasti akan ada muncul nih produksi gas. Karena apa namanya reservoirnya udah mulai saturated misalnya. Atau akan muncul nih water, air gitu ya, karena mulai dapat asupan water misalnya dari liquid, dari aquifer, atau karena memang saturasi
saturasi oilnya menurun, misalnya seperti itu, sehingga relative permeability water meningkat misalnya. Nah, nanti kita akan masuk ke option multi-phase. Ya, multi-phase ini a little bit more complicated ya, tapi semua konsepnya itu sama. Dan konsep-konsepnya itu berangkat dari yang paling basic assumption, yaitu single phase. Misalnya kita pakai single phase, reference-nya oil misalnya, oil well. Nah, kemudian dia akan nanya formation volume faktornya berapa dan viskositasnya berapa. Ya, jadi dalam PTA, dalam pressure transient analysis, teman-teman harus siapkan data PVT juga. PVT report, fluid analysis report. Ini most of the time pasti ada. Satu reservoir minimal pasti punya satu. Jadi teman-teman cek library, cek well document, cek folder, cek server di company teman masing-masing, temukan report PVT dan cek berapa formation volume factor, berapa viskositasnya, itu dan total compressibility-nya berapa. Ya, jadi di situ. Dan kalau teman-teman notice, semuanya ini porosity, ketebalan zona H, ininya simbolnya H, rock compressibility, total compressibility CT, formation volume factor B, viskositas mu, semuanya ini ada di dalam rumus pressure transient analysis yang kemarin sempat kita singgung. Ya, jadi kemarin kita ngapain sih belajar rumus panjang-panjang, simbol banyak-banyak? Ya karena dalam aplikasi realnya semua parameter-parameter tersebut terpakai. Dan kalau kita ada tidak akurat dalam menginput satu parameter, analisis kita bisa salah. Ya, jadi pastikan kita mengetahui konsepnya, mengetahui makna dari masing-masing parameter dan input dengan benar. Next. Nah, kemudian dia akan nanya, apakah ada numerical? Ya, numerical parameternya apa gitu ya. Misalnya saya buat vertical anisotropi. Jadi ada anisotropi, ada perbedaan karakteristik KV per KH secara vertikal. Misalnya gitu ya. Tapi ini cuman enggak critical step ini gitu ya. Enggak apa-apa. Ini nanti ketika kita analisis bisa kita adjust problem definition-nya. Kita klik next. Nah, kemudian dia akan nanya wellbore storage-nya. Kemarin kan kita sempat bahas wellbore storage. Wellbore storage-nya konstan atau changing? Kita akan pakai yang basic dulu. Misalnya konstan. Kalau changing itu biasanya karena phase redistribution, phase segregation itu lebih complicated seperti yang kemarin kita singgung. Kemudian well modelnya apa? Apakah fracture, apakah limited entry, apakah horizontal well, apakah ada fracture di horizontal well, atau finite radius, artinya wellbore biasa. Nah, kita akan start basic ya, wellbore biasa. Reservoir modelnya homogen, dual porosity atau dual permeability atau radial composite, kita akan berangkat homogen. Boundary-nya infinite, atau ada single fault, atau seperti apa? Apakah channel reservoir, close reservoir, seperti apa? Dia akan nanya. Ya, ini nanti akan bisa kita adjust belakangan, tapi kita start simple dulu. Nah, kita klik create. Nah, di sini mungkin perlu wait sebentar gitu ya, sambil softwarenya menyiapkan diri nih untuk menyiapkan analisisnya. Ya, jadi tadi itu data-data awal yang harus kita siapkan gitu ya, teman-teman. Supaya itu data-data awal yang kita siapkan, nanti setelah softwarenya ready, menyiapkan window-nya, baru kita input data tekanan gitu ya. Dan kita input juga data data flow rate seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar. Ini tadi yang saya maksud gitu ya, bahwa bisa ada challenge nih karena kita handle software. Nah, oke, ini udah ready ya. Di sinilah kita akan melakukan exercise kita.